Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat, kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Lingkar Sabda. Ada yang khas pada Jumatan yang dilakukan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin. Di samping terdapat mimbar di masjid, juga khotib memegang tongkat saat menyampaikan khutbah. Nah, ini menurut faham Wahabi bid'ah, tidak pernah dicontohkan Nabi dan tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana penjelasan para ulama? Mari kita saksikan selanjutnya. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa memegang tongkat dengan tangan kiri saat menyampaikan khutbah sunnah hukumnya. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab artinya Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau berpegangan pada tongkat. Ada yang mengatakan beliau berkhutbah dengan memegang tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan pegangan. Ar-Rabi mengabarkan dari Imam Asy-Syafi'i, dari Ibrahim, dari Laits, dari Atha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkhutbah memegang tongkat pendek untuk dijadikan pegangan. Dalam Sunan Abi Daud juga dijelaskan, artinya dari Su'ad bin Zurad At-Taifi, beliau berkata, kami menghadiri sholat Jumat pada suatu tempat bersama Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri berpegangan pada sebuah tongkat atau busur. As-Sa'ani mengomentari hadis tersebut bahwa hadis itu menjelaskan tentang sunnahnya khotib memegang pedang atau semacamnya pada waktu menyampaikan khutbah dalam kitab Subulus Salam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan, apabila muazzin telah selesai azan, maka khotib berdiri menghadap jemaah dengan wajahnya, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek, serta tangan yang satunya memegang mimbar, supaya dia tidak mempermainkan kedua tangannya, atau dia menyatukan tangan yang satu dengan yang lain. Hikmah dianjurkannya memegang tongkat adalah untuk mengikat hati agar lebih konsentrasi dan agar tidak mempermainkan tangannya. Demikian dalam kitab Subulus Salam dijelaskan. Jadi, seorang khotib disunnahkan memegang tongkat saat berkhutbah. Tujuannya selain mengikuti jejak Rasulullah SAW, juga agar khotib lebih konsentrasi, khusyuk dalam membaca khutbahnya. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa berpegangan pada tongkat saat khutbah bukanlah perkara bid'ah, bukan pula syarat sahnya khutbah atau suatu keharusan. Akan tetapi membawa tongkat saat khutbah adalah sunnah karena kuatnya dalil yang mendukung pendapat ini. Bahkan 3 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, membawa tongkat yang biasa dibawa Nabi saat berkhutbah dalam khutbah-khutbah mereka, seperti diceritakan Ibnul Qayyim. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa